Jalan-jalan ke dusun Bapako, singgah sebentar di warung Boyati. Sambutlah salam dari saya, tandanya kita Islam sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di aula yang tercinta ini dalam rangka lomba kasih. Salawat berangkai salam tak lupa kita hadiahkan ke Allah junjungan alam, yang mana beliau rela bermandikan darah, berhujankan anak panah, berselimutkan pedang, berbantalkan tombak, demi menegakkan kalimat tauhid di permukaan bumi ini dengan lafaz La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidak pada anak kecil zaman sekarang tidak tahu lagi main bola kaki dan tidak tahu main serampi. Yang mereka tahu tembak kanan, tembak kiri, mabar sana, mabar sini. Nauzubillah, summa nauzubillah. Al-Quran adalah prinsip yang merupakan pedoman hidup bagi umat Islam untuk menuju alam kebahagiaan. Ungkapan tersebut mengisyaratkan bahwa Al-Quran adalah lampu penerang hati dari berbagai lika-liku kehidupan. Al-Quranlah benteng pertahanan nan kokoh dari pesona godaan setan yang menyesatkan. Al-Quran adalah ajimat dari berbagai kesesatan. Al-Quran penuh dengan inspirasi dan motivasi yang akan membuat umat manusia memperluas wawasan, memperdalam ilmu pengetahuan, dan menyempurnakan alat pergaulan, bahkan menciptakan generasi yang kuat, amanah, dan berakhlak hasanah. Kita generasi pemuda sangatlah penting untuk membangun kejayaan bangsa Indonesia yang berlandaskan Al-Quran. Maka pada kesempatan kali ini saya tidak akan membuat kawan-kawan penasaran dan tidak juga ingin memakan bakwan dan tidak berani ngajak-ngajak kawan baywan. Langsung saja, judul tema saya pada malam hari ini ialah membangun generasi perspektif Al-Quran demi kejayaan bangsa Indonesia. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan, negeri kita tercinta ini dalam keadaan yang memilukan dan memprihatinkan. Bagaimana tidak dalam keadaan kekauran bangsa Indonesia ini yang mana korupsi merajalela, mabuk-mabukan telah menjadi hobinya. Belum ditambah lagi dengan adanya virus COVID yang sangat ditakutkan oleh warga Indonesia saat ini. Kita tidak boleh berkumpul dalam suatu kelompok. Virus ini akan menyebar dan menghilangkan ribuan nyawa manusia. Ini bahkan lebih buruk lagi karena apa? Karena pemuda lebih senang berdiam diri di rumah. Karena mereka lebih senang bermain game. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oleh sebab itu, siapa lagi yang akan memberantas semua ini kalau bukan kita, wahai generasi pemuda dan pemudi? Kita generasi pemuda pelaksanaan dakwah masa depan umat. Generasi kita lah yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan agama dan bangsa. Marilah kita menjadi generasi idaman bagi umat Islam dengan cara menjadi generasi Qurani, generasi yang menjadi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Janganlah kita merasa malu dan gengsi dikenal sebagai generasi Qurani. Namun sebaliknya, kita harus merasa bangga. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya,
Hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh daripada yang maklum, mencegah daripada yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat tadi memberi pengertian bahwa generasi muda adalah ombak pelaksanaan dakwah masa depan umat. Generasi muda lah yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan agama dan bangsa yang berlandaskan Al-Quran. Hadirin semua, bayangkan negeri ini 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun yang akan datang, kalau bukan kita para generasi pemuda, kalau bukan di tangan kita, wahai generasi pemuda, maju dan mundurnya bangsa ini, maka lihatlah hancuranlah yang akan melanda. Kita sebagai generasi pemuda, hendaklah kita menjadi generasi Qurani, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Karena apa? Karena jatuh dan bangunnya bangsa ini tergantung pada jauh dekatnya kita dengan Al-Quran. Coba kita lihat di zaman yang serba canggih ini, para pemuda lebih senang memegang koran daripada Al-Quran. Betul? Para pemuda lebih senang balap-balapan daripada membaca Al-Quran. Betul? Para remaja lebih senang memabukkan daripada mengamalkan isi Al-Quran. Teman-teman ingin selamat di dunia dan akhirat? Teman-teman ingin Indonesia maju dan jaya? Jika teman-teman ingin hidup selamat di dunia dan akhirat, dan jika teman-teman ingin Indonesia maju, cerdas dan jaya, serta sejahtera, dan Indonesia akan bangkit dari keterpurukan menuju kejayaan, maka hendaklah kita membumingkan Al-Quran di setiap sudut kehidupan kita. Kitab suci Al-Quran adalah kitab yang merupakan tuntunan umat Islam menuju alam kebahagiaan, selamat dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Innal baita laila fihi al-Quran wa yaqra'a li ahli sama kama taqra'u an-nujum li ahli al-ardi. Rawahul Ahmad al-Bayhaqi. Yang artinya, rumah yang sering dibacakan Al-Quran di dalamnya akan nampak bercahaya bagi penghuni langit, sebagaimana bintang-bintang di langit tampak bercahaya bagi penduduk bumi. Hadis riwayat Ahmad al-Bayhaqi. Maka pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, menjadikan Al-Quran sebagai bacaan favorit, dan menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi dan motivasi. Marilah kita mempelajari Al-Quran sejak usia dini agar kita selamat di dunia dan akhirat. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan, dari ceramah yang saya sampaikan tadi dapat diambil kesimpulan yang pertama, upaya kita untuk membuat bangsa, agama, dan masyarakat kembali maju dan jaya tidak ada jalan lain kecuali mengembalikan umat Islam kepada pedoman hidupnya, yaitu Al-Quran. Yang kedua, kita generasi penerus bangsa ini hendaklah kita menjadi generasi yang kuat, amanah, dan berakhlak hasanah. Bukan seperti anak gadul, otaknya tumpul, fisiknya uyuk, pikirannya amburadul. Marilah kita mempelajari Al-Quran sejak usia dini. Kita hiasi hidup dengan Al-Quran agar terarah, hiasi hidup dengan ilmu agar mudah, dan hiasi hidup dengan cinta agar indah. Karena apa? Hidup tanpa Quran akan tersasar, hidup tanpa ilmu akan sukar, dan hidup tanpa cinta akan hambar. Mudah-mudahan kita menjadi waladun sholihun. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan pantun. Jalan-jalan ke kota Senaman, perginya naik delman. Jika ingin hidup selamat, jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.